Karena semua urusan kita, apapun juga bentuknya, urusan kita tuh ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, dan masalah itu bisa menimpa kita pun dengan izin Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, berikut ini surat Surat Toha ayat 25 sampai 28. Ini penting untuk kita hafalkan. Saya kira akhirnya sebagian besar udah hafal ya. Tetapi apa yang penting dari ayat ini adalah doa Nabi Musa. Doanya saya kira sudah hafal supaya fasih bicara. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Doa ini penting sekali bagi kita karena mengandung hal-hal yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Rabbi shrahli sadri. Kalau Rabbi itu Tuhanku, Rabbi shrahli sadri. Lapangkan dadaku, ya Rabbi shrahli sadri. Jadi sempit hati itu merupakan penderitaan, dan lapangnya hati itu, lapang dada ini merupakan karunia. Kalau kita ibaratkan di ruangan yang sempit, di kamar mandi lah, berdua dengan kecoa saja sering jadi masalah. Berdua dengan tikus jadi masalah. Jadi seringkali masalah-masalah itu menjadi berat dan besar. Penyebabnya ada pokoknya kalau udah sempit hati kita nggak leluasa. Seperti garam. Garam kalau dimasukkan ke dalam gelas, air di gelas asin sekali. Tapi kalau garam yang sama ditaburkan di danau, niscaya danau yang luas asinnya itu sudah tidak berasa. Banyak kepedihan, banyak luka, banyak ketidaknyamanan dalam hidup kita karena sempitnya hati kita. Ya bedalah di ruangan sempit, di ruangan terbuka yang lebar. Nah makanya Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri, minta dilapangkan dadaku. Ternyata kalau dada lapang, hasil yang keduanya adalah wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Jadi kemudahan urusan kemudahan urusan ini sangat berkaitan dengan kelapangan di hati. Kalau hati kita sempit, maka urusan juga cenderung jadi rumit. Tetapi kalau Allah sudah lapangkan hati kita, kita lebih jernih di dalam berpikir, lebih jernih di dalam memetakan sebuah masalah, kita lebih jernih di dalam memahami kejadian. Tapi kalau hati sempit membuat kita emosional dan kita jadinya kurang memahami masalah pada tempatnya. Belum lagi kesempitan hati ini membuat kita menjadi ya kecewa, marah, jengkel, dan kecenderungannya pikiran dan kata-kata serta sikap kita tuh tidak jadi solusi, malah jadi masalah baru. Makanya bisa kita pahami sekali bahwa solusi terbaik itu bisa disampaikan oleh orang-orang yang
jernih. Nah, jernih itu adalah buah dari kelapangan hati. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Minta dimudahkan urusan, karena semua urusan kita apapun juga bentuknya, urusan kita tuh ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, dan masalah itu bisa menimpa kita pun dengan izin Allah. Jadi tidak ada masalah yang ada kecuali Allah tahu, dan bisanya menimpa kita masalah apapun juga itu dengan izin Allah. Wasiat Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah kan begini, diminta Fatimah berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah, ya Hayyu yang maha hidup, ya Qayyum yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya terus menerus. Jadi Allah tuh sendirian aja mengurus alam semesta ini terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Bi itu dengan birahmatika, ka tu engkau, dengan rahmatmu ya Allah, astagits. Astagits ini artinya tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan saya seluruhnya. Nah, di sini nih bagusnya kullahu. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini luar biasa ini hadirin. Jadi Rasul itu apapun, kapanpun, selalu hanya pertolongan Allah yang diharapkan. Sesaat pun Rasulullah tidak mau lepas dari pertolongan Allah. Maka wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah, ini sama persis dengan doa Nabi Musa tadi, bahwa Nabi Musa sangat berharap pertolongan Allah di dalam menyelesaikan urusan. Wa ilaihi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Kenapa? Karena urusan-urusan yang kita hadapi ini aslinya lebih kompleks, lebih rumit, lebih pelik, dan lebih tidak terjangkau oleh kita. Contohnya ini urusan kepala kita, urusan mata, urusan telinga kita. Ini kita tidak paham tentang keperluan air mata, keperluan gendang telinga supaya dia tetap bisa mendengar. Kita tidak paham keperluan otak kita, keperluan, nggak paham. Tapi beres setiap saat ya. Dibanding dengan persoalan hidup yang kita hadapi, persoalan tubuh kita ini luar biasa peliknya dan tidak terjangkau oleh kita. Tapi kan kalau Allah bereskan ya beres-beres saja. Oleh karena itulah kita sangat menginginkan dalam menghadapi masalah itu, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Lalu yang ketiga, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli, dan kita mohon kepada Allah supaya diambil ini keluh ini bisa karena kita kurang pemahaman kita, keluh ini bisa karena kita grogi, keluh ini bisa terjadi karena kita emosi, keluh dalam berbicara ini bisa terjadi karena kita minder, banyak hal. Nah, dan yang paling penting ternyata bukan hanya hilangnya keluh, tapi juga yafqahu qauli. Perkataan kita ini berharap Allah memberikan pemahaman, bisa dipahami. Ini seperti bicara. Jadi jangan sampai kita sibuk bicara tapi orang tidak paham. Wah, bahaya. Jangan sampai kita
merasa bicara tapi merasa benar bicara tapi orang tidak mengerti pembicaraan kita, atau orang ngarep-ngarep kita berhenti bicara, kan gak enak. Yang bagus itu kita bicara, orang paham, kita udah berhenti, orang mengharapkan kita bicara, itu yang bagus. Yang paling bahaya itu adalah kita bicara dan orang ngarep-ngarep kita berhenti bicara, karena bicara kita nggak dipahami, bicara kita juga nggak ada manfaatnya, bicara kita berlebihan, bicara kita hanya nafsu aja pengen bicara. Nah kawan-kawan sekalian, ayo kita amalkan ya doa ini. Mau bicara dengan orang tua, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau bicara dengan keluarga, bicara dengan teman, bicara dengan ya apalagi mau tausiah. Pokoknya kalau kita mau bicara dengan siapapun, ya kita minta ke Allah dilapangkan hati kita supaya kita bisa berbicara dengan betul-betul hatinya lapang. Kemudian urusan ini kan informasi, data dan sebagainya kita memerlukan. Dan yang ketiga adalah hilang keluh, dan kalau bicara bisa dipahami.